Nah, kembali ke laptop nih, apa Bang? Nah, terkait masalah Kepres nomor 17 2023. Ya. Muatan apa yang Abang tangkap dari Kepres tersebut terhadap kondisi bangsa saat ini maupun ke depannya? Iya. Ini sudah diangkat nggak? Siapa yang mengatakan? Siapa tim peneliti independen di situ? Itu harus ada dulu. Ya. Apakah itu benar dia korban? Yang korban yang dibunuh oleh PKI kan nggak dia tahu. Iya. Ini kan sebab dan akibat. Sebab akibat, betul. Kalau istilah orang hukum kausalitas. Ya. Musuh PKI itu cuma dua yang saya tahu sesudah saya belajar. Ya. Satu umat Islam, satu lagi TNI. Oke. Karena TNI lah yang menghancurkan pemberontakan tahun 1948 Madiun. Madiun, ya. Kedua, mayoritas Islam inilah yang tidak mengakui eksistensi PKI itu karena dia PKI itu menghalalkan segala cara. Ya, betul. Sepakat. Kalau istilahnya kita orang Islam, dia orang munafik untuk mencapai tujuan. Contoh saya dan ibu saya ditipu. Sekilas tadi udah dijelaskan. Ya, yang saya rasakan dari kecil itu. Ya. Oleh karena itu, karena mereka tidak mengakuinya adanya Tuhan, tentu tidak mengakui adanya rukun Islam dan rukun iman. Dosa dan pahala juga nggak ngerti. Nggak ngerti. Ada tokoh yang siapa yang pernah pulang dari akhirat. Dia nggak percaya hari akhirat. Itu kan nggak benar. Itu kan kepercayaan keyakinan seorang. Nanti aja mati aja dari situ. Sama kayak Gagarin dulu. Gagarin kan sampai ke bulan. Betul. Udah sampai aku ke bulan. Waktu dia di Salemba, kalau tidak salah sih zamannya Khrushchev. Yeah. Dia katakan, saya udah sampai ke bulan karena dia orang komunis, ateis. Saya cari Tuhan itu juga nggak ketemu Tuhan. Ada satu mahasiswa menjawab di Salemba itu. Tolong you keluar dari satelit lu, keluar angkasa. Pasti you ketemu Tuhan. Berani nggak you ketemu Tuhan? Baru you baru ketemu. Kalau you mati. Iya, benar. Jawab nggak bisa dia. Ya. Nah itu. Masih di dalam aja. Ada tokoh partai politik yang disanjung-sanjung sekarang. Apa itu akhirat? Iya. Saya terkejut melihatnya begitu. Padahal ibunya orang muslimah. Iya. Ya, ini sebuah upaya doktrinisasi halus ya, untuk merubah opini orang. Betul. Jadi, ya ini memang yang dikhawatirkan bangsa nih. Betul. Jadi inilah yang saya belajar dulu. Ini politik kolonial, yaitu politik kolonial itu adalah divide et impera, mengadu domba. Ini kan dia adu domba, sudah baik-baik orang yang adu domba sekarang. Betul. Kan bagi yang lain kan juga sakit hati. Ya. Yang sudah berjuang bapak nenek moyang untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Ya. Saya umur 4 tahun sampai 5 tahun, saya berjuang walaupun kecil. Apakah mereka itu bisa berjuang? Betul. Anak-anak korban PKI itu. Betul. Atau bapaknya, umur 4 tahun, 5 tahun saya berjuang. Ya. Berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan sampai penyerahan kedaulatan negara dari Belanda ke Indonesia. Dari Jepang? Enggak, saya lahir 45. Ya. Jadi saya berjuang dari umur 4 tahun sampai umur 5 tahun. Itu adalah militer, tentara. Pejuang-pejuang itu di rumah saya itu dapur umum, tidur mereka, jemurkan pakaiannya, kita kasih makan, saya ngasih mereka itu makan. Kecil-kecil. Iya. 4-5 tahun. Sampai apa? Tentara-tentara pejuang mempertahankan kemerdekaan. Kita kan sudah merdeka dan mempertahankan. Anak ibu ini, kalau Belanda kita usir, seluruhnya anak ibu ini semua sekolah nggak bayar, disekolahin oleh negara. Sakit ditanggung oleh negara. Makanya kita berjuang mengusir nikah. Pada itu nikah. Jadi kita rajin lah. Ngasih makan dia, jemur pakaiannya sudah dicuci.
kering kita angkat, harapannya apa? Itulah apa itu memikat hati masyarakat supaya simpati kepada pejuang-pejuang ini. Nah, disitulah dia kita kasih makan sehingga nama saya pun digantinya. Siapa namanya ini? Saya masih ingat umur 45 menjelang 5 tahun itu. Ya. Asrul. Nah, saya ganti namanya Jakardin. Kenapa Jakardin? Jenaka. Jadi dari Jakarta. Nah, jadi anak ibu ini Jakardin namanya kalau kita apa ibu kalau kita usir Belanda. Enggak, anak saya tetap Asrul kata ibu saya. Nah, itulah. Saya udah berjuang untuk bangsa ini. Nah, terlepas tapi, kecil dan besarnya. Tapi sesudah rezim ini yang berkuasa, dia tidak merasakan perjuangan mengusir nikah untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Tahu-tahu dia rubah semua sistem. Itu saya sakit hati, kecewa. Karena dia mengkhianatin para pejuang-pejuang kemerdekaan. Betul. Itu saya sakit hati. Cuma yang jadi masalah juga tidak ada tokoh-tokoh elit-elit bangsa ini yang untuk melakukan perlawanan itu, Om. Itulah yang sekarang saya kembali. Saya belajar antropologi oleh Profesor Valarin Kirchhoff sewaktu saya tahun 66 di Salemba. Yang ngajar antropologi. Benar juga katanya Rocky Gerung. IQ anak bangsa kita ini di bawah gorila 70 kayaknya. Satu. Nggak nangkap, lambat. Yang kedua, moto hidupnya adalah moto hidup aji mumpung. Makanya merajalela korupsi. Sampai aji mumpung. Sepanjang ada kesempatan kekuasaan, gua libas. Jadi kayak negara broker gitu ya? Bukan negara broker, mencari kesempatan. Dalam kesempitan. Jadi istilah orang yang tidak berintegritas. Kapan lagi? Saya hayat-hayatin Republik ini, dulu sebelum Republik ini ada, kerajaan di Jawa ini yang sangat besar itu adalah Kerajaan Mataram. Demak. Yang di Banten juga. Tapi akhirnya bisa pecah belah. Pecah belah akibat apa? Akibat dari suapan-suapan dari kolonial diadu domba. Jadilah kecil-kecil. Berarti sudah karakter. Udah budaya. Budaya memperbodohin dari zaman dulu karena kita itu tidak bersekolah dulunya kan. Yang bersekolah itu kan hanya orang-orang elit yang bapaknya amtenar, yang bapaknya guru ngaji yang mensekolahkan anaknya sampai akhirnya dia sekolah ke Saudi, ke Mekah. Tapi yang menjadi bikin lebih miris lagi yang membodohi justru yang elitnya sendiri gitu. Iya, elit kita ini itulah yang dinamakan istilah saya ingat Bung Karno eksploitasi terlum-parlum. Pengisapan manusia atas manusia. Jadi bangsa kita sendiri yang menjajah bangsa. Inilah kenyataan yang ada sekarang. Kita dijajah. Karena kita bodoh. Kita ini kan sekolah ini kan dibuka akal dan pikiran. Kita ini di sekolah belajar agama, akal dan pikiran juga. Saya ingatlah saya sekolah di Tawalib. Ayat yang tak bisa saya lupa, saya perlu. Ada di Al-Baqarah itu. Al-fala takilun. Pikir gunakan akal. Apakah kalian tidak berpikir? Gunakanlah akal kalian. Islam ini tidak sulit. Jangan disulit-sulitkan. Betul. Katanya. Itu yang saya belajar. Jadi berpikirlah kita, gunakan akal. Bagi orang, bagi manusia, diberikan Tuhan itu akal, gunakanlah akalmu. Tapi kalau akalmu yang kamu nggak udah, ya Kak, maka kamu tersiksalah hidup di dunia ini. Sepakat. Akal inilah
Jangan hilang akal. Akal inilah yang akan membebasmu dari kesusahan, dari kesempitan. Itu kata guru saya. Oleh karena itu, setiap saya habis sembahyang dan saya berzikir, berdoa ke orang tua, Ustadz saya selalu saya doakan juga. Karena akal dan pikiran itulah saya melepaskan dari kesulitan saya. Nah, selama saya hidup di Jawa, baik pun di luar negeri. Nah, kalau gitu langkah konkret yang harus kita lakukan terhadap yang tadi Abang bilang Kepres 17. Ya. Itu apa yang harus kita lakukan? Itu harus digugat. Digugat, dicabut atau gimana? Terus langkah-langkahnya dibatalkan Kepres tersebut. Ya, ya. Saya melihat situ ketua timnya itu yang namanya si bekas duta besar yang diangkat SBY di Swiss itu. Pohan. Bukan Pohan. Bukan ya. Arab itu bapaknya siapa? Si Nadil atau siapa itu nggak salah? Makarim. Makarim, iya Makarim di sana. Makarim. Saya kenal di Geneva sama dia dulu. Iya. Sama Makarim itu. Itu Makarim jadi ketuanya. Oke. Satu yang saya kenal lagi di situ namanya itu Kiki Sanastri, Letnan Jenderal, Legend Kiki Purnawirawan. Itu yang saya kenal itu. Nah, saya lihat, saya kaget. Apakah mereka ini punya wawasan sejarah atau mempunyai latar belakang hukum atau tidak? Atau terpengaruh oleh kekuasaan? Itu ya, menjadi tanda tanya ya Pak. Iya. Jangan-jangan mereka terpengaruh oleh kekuasaan. Jadi mereka ini, kalau si Makarim itu udah pernah duta besar. Dan anaknya jadi menteri kan? Betul. Betul. Jadi oleh karena itu ya masih banyak ada orang pintar tapi tidak cerdas. Tapi memang udah agama juga mengatakan kan hakikatnya bahwa orang pintar itu hakikatnya adalah bodoh. Betul. Jadi karena mungkin saking pintarnya akhirnya dia bodoh bodoh jadi bodoh. Ya. Apalagi dia fanatisme. Ya. Di Islam itu kan nggak boleh belajar fanatisme. Betul. Tadi juga saya nulis tuh. Ya. Jadi nggak boleh. Kalau kita sudah fanatisme kepada seseorang, banyak kan sekarang tuh fanatisme. Saya lihat, aduh sayang saya melihatnya. Hilang akal sehatnya. Jadi Rocky Gerung itu tuh betul. Akal sehatnya nggak jalan. Ya, itu orang kritikus yang punya filsafat tinggi. Saya salut dan saya sangat simpati. Kenapa? Masa fanatisme itu di dalam saya sebagai orang Islam itu saya yang kecil itu dilarang. Kita hilang akal. Akhirnya kerbau cucu hidung. Iya. Itu diajarin itu. Padahal Islam itu ilmiah. Ilmiah. Islam itu membebaskan perbudakan, kemerdekaan orang. Nah, Islam itu. Kita sudah merdeka. Kalau nggak ada Islam ini, orang Islam yang belajar agama pergi ke Arab sana bersampan kalau tidak salah satu zaman dulu pergi sana menuntut. Itu yang berjuang di sini karena kita melawan penjajah. Penjajah ini yang bisa sekolah Belanda itu adalah kaki tangan Belanda yang bekerja sama penjajah. Jadilah dia Amtenar, dialah warga istilahnya kelas 2.